Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami dengan judul para tokoh agama yang meninggalkan Islam di Indonesia. Nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Farhania, dan teman saya Ramdhani, saya Rehan. saya Nurhalisa, saya Nur Anissa, saya Nur Anissa. Sultan pertama yang menyebarkan Islam di Indonesia yang pertama yaitu Sultan Malikus Saleh. Sultan Malikus Saleh ialah sultan pertama pada Kesultanan Samudra Pasai. Ia memerintah mulai dari tahun 1297. Sultan Malikus Saleh adalah satu-satunya raja yang dapat membaca Al-Quran pada abad ke-13 dahulu. Sultan Malik As-Saleh menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan cara yang pertama yaitu mendirikan Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1270 Masehi. Yang kedua, menganut ajaran Islam dalam sistem pemerintahannya dan menyebarkan agama Islam hingga ke Asia Tenggara. Tokoh kedua yang menyebarkan agama Islam di Indonesia yaitu Sultan Ahmad. Sultan Ahmad adalah Sultan Turki Utsmani dari 1603 hingga kematiannya pada tahun 1617. Sultan Ahmad terkenal karena pembangunan masjid biru, salah satunya masjid paling terkenal di Turki. Sultan Ahmad menyebarkan Islam di Indonesia dengan cara berusaha menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Samudra Pasai. Tokoh ketiga yaitu Jamaluddin Akbar Al-Husaini, dikenal sebagai seorang mubalik terkemuka di mana sebagian besar penyebar Islam di Nusantara berasal dari keturunannya. Ia dilahirkan pada tahun 1310 Masehi di negeri Malabar, yakni sebuah negara dalam wilayah Kesultanan Delhi. Ayahnya adalah seorang pemerintah atau amir negara Malabar yang bernama Amir Ahmad Syah Jalaluddin. Syekh Jumadil Kubra menyebarkan agama Islam di negara Majapahit dengan cara yang pelan dan pasti, yaitu mendekati para pahlawan dan satu masa mengenalkan ajaran Islam secara sederhana seperti perkenalan tentang agama Islam dan Tuhan, mengajarkan cara beribadah setelah masyarakat mengenal Islam dengan baik. Tokoh keempat yang menyebarkan agama Islam di Indonesia diantaranya Wali Sanga. Wali Sanga adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Ketika Sultan Mehmed memerintah Kesultanan Utsmaniyah, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat. Adapun beberapa sunan-sunan diantaranya Sunan Ampel, Sunan Bonan, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Para wali songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang, tembang Jawa, gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Tokoh kelima yang menyebarkan agama Islam di Indonesia yaitu Sultan Zainal Abidin adalah Raja Ternate ke-18 yang berkuasa antara 1486 sampai 1500. Dia adalah penguasa Ternate pertama yang mengadopsi gelar Sultan sebagai gelar Raja di Ternate, digunakan bersama gelar Polano yang digunakan pendahuluannya. Sultan Zainal Abidin menyebarkan agama Islam di Ternate dengan berbagai kebijakan, diantaranya mengganti gelar raja dari Polano menjadi sultan, menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, memberlakukan syariat Islam, membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama, mendirikan madrasah Islam pertama di Ternate. Sultan ke-6 yaitu Alauddin. Riwayat Syah Al-Kahar disebut sebagai salah satu penguasa terkuat dalam sejarah Kesultanan Aceh. Sultan Alauddin di ayat Syah berhasil menjalin
hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Ottoman, memerintah pada tahun 1500 Masehi. Cara menyebarkan Islam di Indonesia: mengundang ulama dari India dan Persia mendirikan pusat Islam, diulakan mengisi penceramah ke pedalaman Sumatera, menyebarkan agama Islam ke Minangkabau dan Indrapura. Sultan ketujuh yaitu Sultan Iskandar. Hampir dalam seluruh aspek kehidupan menunjukkan bahwa zaman Sultan Iskandar Muda merupakan masa kegilangan Aceh. Menduduki tahta kerajaan pada usia 18-19 tahun, memerintah pada tahun 1637 tahun Masehi. Cara menyebarkan Islam di Indonesia: membangun banyak pesantren, mengundang ulama-ulama terkenal seperti Syekh Nuruddin Ar-Ranidi dan Syekh Ahmad Khatib Langit, menjadikan Aceh sebagai pusat kegiatan pendidikan keagamaan yang ditangani berbagai bangsa. Pesan moral yang dapat dipetik dari materi tadi yaitu pentingnya ulama. Ulama memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mereka bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin masyarakat yang memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.